Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para pengurus dan jamaah Masjid Iftahul Jannah Muhammadiyah yang saya cintai dan saya muliakan, apa kabarnya ini? Ayahanda sehat? Masih nikmat makannya? Ibunda apa kabar? Ada yang jauh khair dari Arab kayaknya. Masya Allah. Arab nangdi. Masya Allah. Arab nangdi. Alhamdulillah, ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya teringat ada sebuah hadis itu ya, kata Nabi, barang siapa yang pagi hari ini atau pagi hari itu dia badannya sehat, ada makanan yang dimakan hari itu, negerinya aman, seolah-olah dia punya dunia beserta isinya. Sehat, ada makanan untuk hari itu, negeri aman. Coba ibunda jalan-jalan sekali-sekali ke rumah sakit tentara, rumah sakit polisi, rumah sakit umum, banyak rumah sakit gini lah. Dekat rumah saya lah ada dulu rumah sakit Unin. Itu sekali-sekali kita tamasya situ. Coba lihat, mereka tuh tidak banyak hendaknya, cuma satu, pengen sembuh. Ayah anda ini sehat, betul loh. Wah itu. Kita kena sakit sariawan aja di ujung bibir itu, di ujung lidah itu. Rasanya tidak ada lagi gini. Punya rumah makan 3 buah juga tidak nikmat lagi makan. Ini kita kasih sehat. Terus ada makanan yang dimakan pagi itu, hari itu kata Rasulullah. Nah, saya wajah-wajah ayah anda ibunda ini bukan lagi makanan hari ini yang bisa mungkin 7 tahun yang akan datang ada lah disiapin di rumah lah. Beras lah sekarung, mie lah berapa dus ya kan? Masya Allah. Negeri kita aman ya. Coba lihat Palestina itu, sebagiannya ya. Walaupun banyak duit, tidak bisa nak beli Indomie cak itu yang harganya 3.500. Di dekat rumah saya itu 3.500. Di Siko berapa harganya Indomie? Iko tidak iklan Indomie ya. Kalau mau iklan hubung saya. 3.500, 30 lebih rasa ayahanda. Jadi kalau ayahanda nak beli soto, beli rendang, beli apa lagi? Beli aja Indomie itu segala macam rasa. Nikmat kita. Kenapa negeri kita aman? Jam 3, jam 2 kita keluar nih aman. Apalagi kalau ada polisi patroli ya aman. Ini nikmat yang kita wajib syukur. Tapi memang Allah katakan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali di antara kita yang bersyukur itu. Kita kadang nengok nikmat tuh di kepala orang. Padahal konsep nikmat tuh kata Nabi dalam masalah dunia tuh jangan nengok kate, nengoknya kemana? Ke bawah. Kita punya mobil, alhamdulillah. Tetangga cuma punya
motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah aku punya motor. Tetangga jalan kaki. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah saya bisa jalan. Tetangga sebelah lumpuh, udah bisa kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah saya lumpuh, saya orang Islam beriman. Tetangga sebelah kufur. Jadi kita jangan nengok ke atas. Kalau kita yang lumpuh nengok yang berjalan nengok yang bermotor, yang bermotor nengok yang bermobil, yang bermobil nengok pesawat, kapan awak tidak bersyukur dalam masalah dunia? Tapi kalau masalah akhirat, jangan nengok ke bawah, nengok ke atas. Itu pelajaran syukur itu tiap hari kita itu. Jamaah rahimakumullah, saya masih akan melanjutkan pembahasan kita bab tentang kesalahan-kesalahan sholat. Masih semangat ada? Serius? Ngantuk kan gue? Kopi lah gue tuh. Masih semangat ya? Kalau ada yang ngomong Ustaz Amri bahas sholat terus gitu. Jangan ya. Sebelumnya saya masih akan memberikan seperti biasa muqaddimah supaya kita faham kalau Ustadz saya atau siapa aja menyampaikan masalah agama, masalah fikih yang di dalamnya itu masalah cabang furu'iyah agama ini, itu hal yang biasa terjadi perbedaan. Dan para pemberi materi di sini, di situ, atau di mana saja, itu dia biasa menyampaikan. Kadang-kala dia menyampaikan pendapat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, A, B, C dan seterusnya. Atau dia langsung sebutkan pendapat yang dia pilih. Itu hal yang biasa. Gak perlu kita ribut, gak usah. Dan terutama saya selalu mengajak jamaah untuk merdeka. Jangan taklid buta kepada para kami. Gak boleh. Ya, kalau nggak boleh, nggak usah. Cukuplah kita dulu belagu masalah yang furu'iyah ini cabut. Jadi merdeka kita. Walaupun ini masjid Muhammadiyah, tapi yang sholat di sini ada orang Berti, ya kan? Ada orang NU, nggak ada gitu. Ditanya KTA mana, ya kan? Kalau saya, Zaraman mungkin ini saya. Tak beliau ada kata yang kamu saya. Nah itu jadi kalau ada perbedaan hal yang biasa, dan kita juga jangan baper sama Ustadz itu beda. Ya itu yang dia pilih. Memang idealnya kalau bicara fikih dia bisa memaparkan di pendapat A, B, C, D. Tapi kadang-kala mungkin waktu gak cukup, atau memang dia memilih yang itu sehingga dia sebutkan hal yang dia pilih. Dan kita gak usah ngambek. Kita tidak dididik untuk taklid buta seperti sapi atau kerbau yang dicucui itu. Jadi ayah anda jangan salah, Ustaz Amr itu nyinggung saya. Jangan. Tidak ada maksud saya menyinggung anda. Ini kemarin aja sholat berat-berat, jangan, nggak usah baperan. Cukuplah yang baperan itu istri saya di rumah. Udah. Ayah anda ibu anda jangan baperan dulu. Pusing saya di rumah, istri saya baperan, di siko jamaah baperan dulu. Dengar aja. Kalau setuju, ayo. Udah setuju, udah diam aja. Kalau mau bertanya silakan. Gitu. Sepakat? Ini belum ada sepakat? Kita ketuk dulu. Jadi beberapa kesalahan dulu kita udah bahas. Kesalahan sebelum sholat bulan Agustus kemarin, akhir Agustus kita bahas kesalahan
ketika sholat ada 2 pertemuan ya. Nah, subuh ini saya akan menyampaikan yakni kesalahan setelah sholat. Beberapa di antaranya semisal yakni mengusap muka ketika selesai selesai salam. Ya, jadi sebagian kita atau sebagian orang apabila dia sholat ketika salam selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung dia usap mukanya, atau 1-2 tangan atau 1 tangan. Ada nggak di masjid ini yang suka begitu? Apa? Saya mau tanya, ada nggak ibunda yang ngusap muka itu? Apa sebabnya ibunda ngusap muka itu? Hah? Doa. Oh, itu udah dalilnya. Katanya itu habis sholat. Oh itu karena dianggap kita habis doa. Oke? Ada yang lain? Hah? Oh, setelah istighfar baru usap. Nah, sependek pengetahuan saya, tidak diketemukan hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu tiap-tiap selesai dia salam dari sholat, beliau mengusap muka. Kecuali mengusap muka itu yakni hal adat biasa, bukan karena menganggap ada keutamaan tertentu. Misalkan apa? Misalnya dia ada gak enak sesuatu di mukanya itu, entah itu keringat atau ada pasir dan sebagainya. Itu masuk. Tapi kalau tiok-tiok, itu bahasa Bengkulu dah. Tiok-tiok habis sholat itu tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Itu ngusap muka sendiri, apalagi ngusap muka orang. Tapi tidak ada dah ngusap muka orang dah. Ya. Nah, tadi ada yang katakan bahwa itu habis sholat itu karena dianggap doa ya. Karena dianggap doa. Nah, tidak ada dalil secara khusus. Memang secara bahasa sholat itu maknanya salah satunya doa. Adapun doa yang secara khusus yakni doa kita bermohon. Doa itu kan maknanya ada ibadah, ada doa secara khusus yakni permohonan. Nah, ini pun hadisnya itu diperselisihkan para ulama. Yakni doa secara umum. Ibunda mengangkat tangan gitu. Mohon kepada Allah, Rabbi firli wali. Doa biasa di waktu tertentu, saat tertentu atau kapan saja, lalu mengusap muka. Ini hadisnya saja diperselisihkan para ulama. Nah, adapun tiok-tiok atau ba'da sholat, yakni kita mengusap wajah, sependek pengetahuan saya tidak ada dalil secara khusus. Kemudian biasanya rentetannya itu bersalaman selesai salam. Itu biasa yang kita lakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam kanan, depan, kiri, belakang. Nah, ini coba kita periksa lagi. Nah, ini sebenarnya nggak ada dalil secara khusus, nggak ada. Salaman tuh memang ada dalil secara umum. Yakni ketika kita berjumpa atau ketika berpisah. Tapi dalil secara tiok-tiok habis sholat kita salaman itu, apalagi kalau sampai mengganggu orang sebelah yang sedang khusyuk berzikir. Maka kita sepakati saja bahwa kalau kita selesai sholat, kita nanti pas kita pulang atau berpisah baru kita bersalaman. Ini jangan dikira Ustaz Amri melarang salaman. Tidak.
Tapi tiap-tiap itu, apalagi salamnya hanya sekedar basa-basi. Apa contohnya? Contohnya Ceko salamannya. Salaman itu bisa merontokkan dosa-dosa kita. Kalau dengan salaman yang tulus, bagaimana tulus? Dengan menggenggam tangan, lalu eye contact, betul ya bahasa Inggrisnya? Eye kontak mata tuh. Nah, itu bukan hanya sebagian kawan ini yang saya lihat tuh. Jadi dia hanya sekedar ritual yang dia cek lah. Kalau mau salamannya itu baru. Oleh karenanya kita juga nggak kaku ya. Kecuali Anda sudah lama dengan kawan kanan kiri ini atau depan tuh tidak bertemu. Misalnya lah seminggu atau 2 minggu atau bertahun. Wassalamualaikum apa itu boleh. Sesekali tapi ikut tiap hari ketemu. Yang sunnahnya itu adalah ba'da atau selesai sholat kita salam kanan salam kiri itu kita istighfar. Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal. Paham sampai sini? Ada yang mau nambahkan? Ya, kaget saya. Saya kira begini, ya maksudnya menambahkan aja. Oh ya. Kalau Ustaz sudah mengeluarkan Al-Quran dan hadis, saya rasa kita harus sami'na wa ta'na. Kita mau pedoman dari mana lagi? Selain modal Al-Quran dan hadis. Kalau Ustaz sudah mengeluarkan dalilnya bahwa dari hadis Al-Quran dan hadis, ya sami'na wa ta'na. Tunggu aja udah. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Betul. Itu sesuai dengan surah An-Nisa ayat 59. Buka mushafnya Ibunda. Fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu berbeda pendapat, kembalikan dia kepada Allah, yakni Al-Qur'an, kembalikanlah kepada Rasul, yakni As-Sunnah atau hadis. Masalahnya kadang-kala semuanya mengatakan kembali Quran. Itu contohnya ada aja dan tadi Yunda tadi menyebutkan, yakni mereka menganggap sholat itu adalah doa tadi. Padahal doa secara sholat secara bahasa iya, tapi ini yang dimaksud dengan doa sholat itu bukan itu. Yani yang dimaksud sholat itu beberapa perbuatan dan perkataan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dan Nabi sudah mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi kita nggak pernah lihat Nabi sholat, tapi sampai hadis tidak kita jumpai ba'da sholat itu Nabi melakukan 2 hal tadi itu. Pak, ya. Meluruskan saja ini. Oleh karena ini sudah custom kebiasaan. Ya, mudah-mudahan insya Allah nanti nggak lagi. Oh iya, insya Allah. Ini juga saya mengatakan ini, kita sebagai sikap diri kita bisa berubah. Tetapi terhadap orang kita jangan memaksa. Paham ya? Contoh, kita tahu bahwa bersalaman sudah sholat tuh tiap-tiap habis sholat tadi itu kita nggak melakukannya. Tapi kalau ada orang yang ngajak salaman, apa sikap kita? Para ulama menjawab, ya kita tetap, walaupun kita terganggu lagi zikir, kita tetap itu. Walaupun nanti suatu saat entah kapan atau bagaimana caranya, atau bisikan ke Ustaz Ahmad ya kan, atau dia tuh nanti di momen tertentu kita katakan bahwa ini sebenarnya bukan tidak boleh, bukan, tapi kapan nanti nih pas kita pulang, silakan mau rangkulan, mau cipika-cipiki ya kan,
Itu mau pukul ini, oh assalamualaikum apa kabar misalnya, nggak apa-apa. Merdeka kita, ya. Tapi kita yang sudah ngaji itu tadi bagi kita orang lain merdeka, jangan paksa orang seperti kita. Kayak kita tadi, kita mengawali itu nggak usah itu, karena tunjuk kita kepada orang satu itu hakikatnya tunjuk tiga kepada diri kita. Buyan yang lanang itu, nah itu buyannya satu orang, tigonya ke siapa? Ke Amri. Maka saya kalau muncul cek aja lah. Jadi ke belakang. Tidak ada orang belakang tak? Nah itu kemudian langsung berdoa setelah salam dengan meninggalkan zikir yang setelah disyariatkan setelah sholat. Jadi sebenarnya doa itu boleh setelah sholat, walaupun para ulama khilaf juga, beda pendapat juga, apakah yang dilakukan kita habis sholat itu doa atau zikir saja. Karena mereka ada yang berpendapat makna dari hadis Nabi berdoa duburis sholat itu, ada yang memahami seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menganggap rahimahullah duburis sholat itu seperti dubur manusia atau dubur hewan. Dubur hewan itu atau dubur manusia itu masuk anggota tubuh atau di luar anggota tubuh ayahnya. Nah, berarti kalau doa duburis sholat itu berarti kita berdoa itu masih masuk bagian sholat. Walaupun dubur itu di ujung kan, nah, di bagian belakang kita. Nah, di ujung-ujung sholat itu. Makanya kemarin kita belajar sebelumnya ya, salah satu sunnah yang ditinggalkan kita, sebagian kita, yakni berdoa selesai membaca tahiyat sebelum salam. Minimal doa yang diajarkan oleh Nabi itu berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Lanjutkan Ibunda. Barakallahu fiik. Wah, kalau ngaji nih ya masjid Miftahul Jannah. Masya Allah. Berarti saya tidak ngaji lagi sih kalau saya lah pandai kalau lah hafal. Nah itu doanya bahkan diajar oleh Nabi, yakni berlindung dari 4 perkara. Dan boleh doa yang lain. Ya Allah, baikkanlah hati suamiku itu, lembutkanlah supaya dia mau belikan cincin emas untuk saya yang 30 ons itu. Boleh aja doa minta dunia, doa minta akhir. Apa? Nah, sebagian ulama mengatakan harus pakai bahasa Arab, harus dari. Saya pribadi mengikuti pendapat yang membolehkan, karena ini kita berbicara kepada Allah. Yang batal itu kalau kita berbicara kepada manusia. Allahu a'lam. Jadi doa itu. Adapun pada sholat itu berzikir umumnya. Tapi boleh nggak berdoa? Boleh juga. Salah satu mungkin tempat atau waktu berdoa yang baik ijabah itu ba'da sholat. Sebagian ulama mengatakan ujung sholat, sebagiannya sudah selesai sholat itu, yakni ketika sudah selesai zikir itu. Kesalahan berikutnya itu sebagian orang habis salam langsung sujud, ada nggak? Nah itu sujud apa itu? Kalau membiasakan setiap habis salam, ya berarti sujudnya 3 kali. Tadi sujud. Ya, nah kalau ada yang seperti itu, ini coba kita lihat lagi sujud apa yang mereka lakukan habis salam itu. Ada sujud sahwi ada, tapi jumlahnya berapa kali? 2 kali. Kemudian ada menambah bacaan ini nih, mungkin sebagian kita sering dengar itu
Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, itu ada yang menambahnya wa ilaika ya'uddus salam fahaina rabbana wa adkhilnal jannata daros salam. Nah, tambahan 3 kalimat ini sependek pengetahuan saya itu tidak ada diajarkan oleh Nabi. Hadisnya itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Tapi mungkin ada yang bisa memberitahu riwayat siapa? Saramat ada tambahan wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Nah, sependek pengetahuan saya. Saramat belum tunggu juga. Ya, Wallahu a'lam. Kemudian membaca zikir dan doa secara berjamaah ba'da sholat. Boleh atau enggak? Baca doa, zikir, apalagi dengan kenceng berjamaah dipimpin imam, boleh enggak? Boleh, asal dalam rangka mengajar jamaah. Mungkin jamaah ini baru semua, ya kita sebagai imam mungkin mengajar astagfirullah. Tapi kalau terus menerus dan jamaah sudah tahu, ini sepertinya perlu kita koreksi. Karena sifat dari zikir itu yakni sendiri-sendiri. Masing-masing imam dan jamaah masing-masing berzikir sendiri-sendiri. Ada yang mau nambahkan? Kemudian berzikir dengan menggunakan biji tasbih dan meninggalkan jari-jari tangan. Nah, ini sebenarnya yang lebih utama sepertinya. Itu dengan jari itu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha biyamini. Aku melihat Rasulullah SAW menghitung bacaan tasbih dengan jari tangan kanannya. Ini hadis sahih dikeluarkan Abu Dawud, Tirmizi, Baihaqi dan seterusnya. Jadi sunnah itu dengan jari. Tapi kalaupun kita lihat ada saudara kita yang memakai sabah itu tasbih itu, ya kita maklum juga karena memang ada sebagian ulama yang membawa mereka. Ya Om, tidak bermaksud untuk nembak Om. Iya, nggak apa-apa. Karena ada sebagian ulama membolehkan. Dilihat ada sahabiah itu yang dia menghitung memakai kerikil itu. Tapi kalau menjadikan alat hitung itu sebagai jimat, seperti di film Suzana itu, ada ustadznya pakai tasbih lempar meledak. Nah, itu sepakat ulama nggak boleh. Karena itu buatan sutradara film itu nggak meledak kan? Enggak itu. Itu untuk hitung aja. Mungkin agak susah sebagian saudara kita ngitung 33 tadi. Jadi itu apa? Ada usaha kita ini juga. Ini hal yang luas, ya kan? Tapi kalau kita mau menghitung pakai jari saja, cukup dengan. Dan itu lebih mudah. Nah itu termasuk yang diperselisihkan Pak. Kemudian membaca istighfar ba'da sholat lebih 3 kali. Nah ini sepertinya kita harus koreksi. Karena istighfar habis sholat itu cuma 3 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan tambahan al-azimnya aja itu sependek pengetahuan saya juga nggak ada di hadis itu. Ada Ustaz? Nggak ada di hadis. Nah makanya jalan terbaiknya adalah kalau dia sudah terikat dengan sholat yang sudah diajar oleh Nabi kaifiat dan caranya itu dan bacaannya, kita ikuti itu. Tapi kalau di luar itu boleh. Itu sepertinya jalan tengah yang terbaik. Ya ini cuma astagfirullah 3 kali.
Kemudian sebagian orang ba'da sholat dia baca Fatihah, dia baca khawatim Al-Baqarah, dia setelah ayat-ayat terakhir Al-Baqarah, dia baca 5 ayat pertama Al-Baqarah. Ada dia baca juga surah Al-Nasr. Nah ini tidak ada sunnahnya. Ayat atau surat yang dibaca ba'da sholat yang ada sunnahnya, yang ada hadisnya dari Nabi itu, pertama beberapa di antaranya itu ayat kursi. Sepakat? Kemudian surahnya itu surah 3 kul. Apa? Kul falak, kul anas, kul ahad. Ya kan? Nah, itu sepakat. Tapi kalau yang tadi itu Fatihah, sependek pengetahuan kita tidak jumpai dari bab bacaan-bacaan zikir Nabi ba'da sholat. Kemudian merutinkan membaca doa kunut setiap sholat subuh. Ini sepertinya pilihan saya pribadi ya. Tapi kita tahu bahwa persoalan ini memang telah terjadi ikhtilaf, perbedaan para ulama dari dulu sampai kiamat tidak akan selesai. Memang Syafi'i mereka berbeda pendapat apa makna kunut itu, bagaimana ya. Dan kita sendiri, nah ini Masjid Muhammadiyah, pendek pengetahuan saya, Tarjih Muhammadiyah mengatakan bahwa hadis-hadis berkenaan dengan merutinkan kunut subuh itu semua hadisnya lemah, tidak bisa dipakai dalil. Tapi di situ disebutkan bahwa ini memang terjadi khilaf dan Muhammadiyah sendiri memilih tidak memakai kunut. Tapi ada pun yang memakai kunut ya, kita tidak menyerang secara. Kalau secara ilmiah boleh saja. Oh itu hadisnya ada siapa nama perawinya yang tertolak itu. Nah, itu bukan tempatnya saya mau bahas itu. Tapi kita mengajari maksudnya pembahasan ini agar kita paham. Tadi awal saya bilang bahwa fikih dulu luas. Boleh jadi kita sepakat ini sepakat, tapi ada yang kita tidak sepakat. Menganggap ada yang menganggap ini nggak boleh, yang lain menganggap ini boleh. Tadi sudah kita sebutkan beberapa contohnya. Dulu sudah kita sebutkan juga ada ulama yang lutut dulu ketika sujud, ada yang tangan dulu. Nah, itu khilaf ilmiah biasa. Mereka merojikan yang lutut dulu, merojikan tangan dulu. Dan tidak ada yang merojikan kening dulu, itu tidak ada. Mereka berselisih istilah masalah isyarat dengan jari itu apa dari awal, apa diam saja atau bergerak saja, bergeraknya kapan, itu ikhtilaf lagi. Tapi semuanya sepakat pakai jari telunjuk. Tidak ada yang pakai jari kali. Nah itu sepakatnya. Nah itu Allah Ta'ala alam. Barangkali itu ya ini pembahasan sedikit ya, nggak banyak ya, ini kesalahan-kesalahan pada sholat itu. Ada yang ingin menambahkan atau ingin meluaskan pembahasan? Ayanda, Ibunda, silakan. Yang zikir tadi lebih utama yang tangan kanan, Ustaz, nggak pakai tangan kiri. Iya, pakai tangan kanan. Tadi hadisnya kita baca tadi ya. Ra'aitu Rasulullah SAW yaqidu tasbiha biyamini ya. Dengan tangan kanan. Ada lagi? Bagaimana ngitungnya Ustaz? Apa caiko atau ini yang semudahnya lah. Mana yang lebih gitu ya. Mau 3-3 atau 1-1 boleh. Yang penting jumlahnya berapa? 33. Ada lagi? Ada apa? Menurut saya yang saya baca dari hadis yang sore bahwa doa kunut itu bukan dari sholat subuh, tapi
witir gimana? Ya ini khilaf lagi ini. Ya sebagian merojikan ya ini doa kunut itu ya ini kunut witir. Nah ini khilaf lagi makna kunut itu sendiri, apakah dia berdiri lama atau dia mengangkat tangan secara khusus, kemudian sifatnya terus menerus atau apa? Berarti sebagian ulama berpendapat bahwa kunut yang dimaksudnya ini kunut nazilah. Nabi melakukan kunut itu ya ini namanya kunut nazilah. Ya ini ketika banyak qurra penghafal Quran dan Quran terbunuh, lalu Nabi mendoakan mereka. Persoalannya tadi yang disebutkan ya, tadi bahwa soal kunut subuh tadi, kedudukan hadisnya itu ulama khilaf. Biasalah itu ilmu ijtihad, pilihan kan. Adapun kunut witir juga seperti itu. Walau tarjimah dia gimana Ustaz? Ustaz Ahmad. Tarjih tampaknya memang untuk kunut subuh itu memang termasuk yang tidak diamalkan. Witir, kunut witir? Kalau kunut witir memang belum dibahas dalam tadi. Itu. Cuma memang kalau di dalam Sahih Muslim itu memang Nabi melakukan kunut witir, tapi dalam bulan Ramadan. Itu lagi. 15 malam Terakhir. Nah itu khilaf apakah witirnya itu tiap-tiap witir malam atau hanya di pertengahan bulan Ramadan. Dan setelah itu khilaf lagi. Kalau kita sholat di masjid ya udahlah, bagaimana tugasnya pengurus masjid beserta ahli ilmunya di masjid itu. Ini gimana nih kita nih? Ya kan? Sama seperti masjid kita ini. Pengurus juga nggak memaksakan ada sholat iftitah itu, karena ini khilaf memang. Tarjimah Muhammadiyah juga gitu. Nanti saya buka-buka lagi, begitu ya saudara. Jadi sebagian memang ada iftitah itu, sebagian enggak. Ya iftitah itu masuk dari rangkaian sholat tarawih. Saya nggak mau masuk ke situ ya. Ini nggak mau berpanjang-panjang sehingga melelahkan kita. Kecuali sesama ahli ilmu, sama ustaz misalnya, kita duduk di maktabah, duduk di buku, kita buka, kita saling, antum pendapat antum gimana? Nanti masuk lagi tuh, apakah sholat malam itu 11 itu, atau boleh nggak lagi kita bangun malam lagi sholat lagi? Ini khilaf lagi, nggak selesai itu. Itu ya, termasuk masalah kunut tadi. Kalau pembahasannya selesai itu di buku lama, mereka ada yang memberi pilihan, tidak dijelaskan yang mana yang dia pilih. Ada yang dia jelaskan itu ini seperti Wahbah Zuhaili itu kitabnya apa? Fikih Adilatul ya. Fikih Islam wa Adilatul itu. Atau fikih sunnah yang saya selamat. Atau kitab mazhab yang 4 arba'ah itu mereka sebagian mereka ini pendapat Syafi'i begini. Nah kita yang Muhammadiyah juga kadang dijelaskan Muhammadiyah memilih tarjihnya ini. Begitu pula saudara kita dari NU dan sebagainya. Nah kita sebagai orang awam ya sudah kita mana yang kita ini. Nah makanya yang paling berat itu Amri ini mengulang-ulang ya Anda. Sengaja sampai ulang-ulang supaya kita yang paling berat itu ya Anda ya. Yakni menjadi pengurus masjid. Ia mengakomodir semua pendapat. Nah, berhubung kayak masjid kita nih masjid jelas benar ini masjid Muhammadiyah pasti mengikuti apa yang menjadi pakemnya Muhammadiyah itu sendiri. Seperti sholat tarawih kita 4-4-3, yakni 8 tarawih dan 3 witir. Dan kita tidak menyalahkan atau apa mereka yang 23, 40 sekian, karena itu nggak selesai. Makanya menurut Amri ya, yang harus belajar lapang dada itu pengurus masjid memang.
Anda yang jadi pengurus masjid itu hatinya harus lebih besar dari Senayan. Karena Anda, iya kan? Milih ustadz di situ aja kadang, iya kan? Benar kan? Kata Imam Syafi'i, kita tuh gak bisa mengenali semua orang, gak bisa. Pasti ada pro dan aku lebih enak Ustaz Rahmat kan? Lembut, lemah ya. Aduh, aku lebih senang Ustaz Amri. Keren. Mantap. Itu pilihan. Dan yang paling berat tuh pengurus masjid. Dia mengakomodir itu. Nah, cuman enaknya kalau masjid yang milik ormas Islam tertentu atau itu enaknya. Oh, dia tinggal mau dia gimana? Ya, kita juga jamaah ada usaha protes-protes. Ya ikut aja kita. Kalau kita nggak ini ya pilihan lain. Jangan jadi gara-gara itu kita belah. Benar nggak Om? Oh, benar ya? Itu Masya Allah. Wah panjang ikut pengajian ini. Sampai jam 7 saya kok. Dua saya kok. Ada hitam itu. Masya Allah. Baik ya menurut masjid Jauh-Jana. Tempatnya ada 2 loh. 4 loh. Tuh 2 di 4. Ada lagi? Mau menambahkan atau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin bab ini kita tambahkan supaya melengkapi ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilarang. Kemudian ini Ustadz, ada nggak hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat itu selain daripada rukun dan sunnah sholat itu sendiri? Kalau kita lihat ada beberapa hal yang dibolehkan itu. Misalnya berjalan untuk suatu keperluan. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW pernah sholat di dalam rumah yang pintunya tertutup. Lalu kata Aisyah, aku datang dan minta dibukakan. Beliau kemudian berjalan dan buka pintu untukku. Setelah itu beliau kembali ke tempat sholatnya. Di catatan kakinya itu Aisyah itu mensifati bahwa pintunya itu di arah kiblat. Ini hadisnya Hasan, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai. Jadi ketika kita sholat, boleh kita berjalan untuk keperluan tertentu. Seperti Nabi tadi membuka pintu. Tapi ada batasannya, yakni ketika dekat yang kita bisa berjalan beberapa langkah, 2 atau 3. Seperti Rasulullah tadi kan rumah beliau kecil, kamar beliau apalagi, jadi bisa. Apalagi di kiblat. Tapi kalau kamar ibunda sebesar Masjid Iqo, lagi sholat di sini, kamar situ, jalan situ, tidak boleh. Termasuk juga kita sholat jamaah berjalan untuk menyempurnakan sholat, boleh. Ke depan, ke samping kanan atau ke samping kiri kita sholat jamaah. Kawan kita di depan atau di samping batal, lalu dia putus sholatnya, itu ada celah situ. Boleh kita maju sekira 1-2 baik itu bergeser juga boleh. Ini termasuk pekerjaan yang dibolehkan dalam sholat. Kemudian sholat menggendong anak kecil. Nah ini terutama ibu-ibu. Boleh ibu-ibu? Boleh. Menggendong suami? Saya sebelum ditanya, saya tanya dulu. Kadang jamaah aku kadang nanya, ada sebelum ditanya saya tanya dulu. Ustaz boleh tak gendong suami? Ustaz kan kece tadi gendong. Ya boleh aja kalau suaminya minta gendong kecil suaminya. Kalau bicara boleh. Tahu? Nyambung lagi ya.
batal Ustaz. Ini khilaf lagi ya kan. Tapi saya sengaja masuk sih bahwa fikih itu memang dia sifatnya seperti bola biliar. Nah, kita nembak situ, karena bola situ kadang kan mau mati gitu dulu. Karena tadi saya bilang menggendong anak kecil nanti timbul yang lain. Jadi tapi hakikinya adalah sholat itu boleh sambil menggendong anak. Rasulullah SAW, beliau pernah sholat menggendong Umamah putri Zainab binti Rasulullah SAW. Ya, beliau berdiri, lalu kadang-kala beliau sujud, beliau taruh. Sekarang kita kan sudah ada alat itu. Tapi nanti dirinci lagi bagaimana kalau anak itu ada pupnya. Ya ini dia pakai pampers tadi. Ini para ulama sebaiknya enggak. Makanya kalau kita lihat, enggak tahu kalau di sini saya pernah ketemu di Istiqlal atau di masjid yang besar-besar di Haram. Itu ada ibu-ibu atau bapak-bapak itu ketika sholat itu menjulur tali yang diikat di tangannya, yakni diikat ke badan anak atau cucunya itu. Jadi dia ketika sholat mungkin saya lagi itu takut anaknya atau cucunya itulah kemana. Jadi dia ukurlah itu tali itu. Itu mungkin termasuk yang dibolehkan. Kemudian ada disebutkan di sini hal yang boleh kita lakukan dalam sholat itu membunuh al-aswadain, dua binatang hitam, yakni kalajengking dan ular. Ini boleh kalau lagi sholat. Tapi ular sawah Ustaz, sudah butuh sholat. Saya kan sebelum ditanya ularnya segedang apa Ustaz? Kalau segedang ular nago, yakni ular sawah ya mau putusin sholat itu udah bahaya. Tapi kalau binatang yang kecil dulu sahabat biasa mereka sholat memakai kasut atau trompa, jadi bisa ya. Tapi bisa jadi di kita juga terjadi, kita lagi sholat ada lipan, apalagi jengking dan sebagainya. Tapi kan saya macam udah jengking Ustaz ya udah paksa putusin sholat, nggak bisa sekedar dipatuh ya Allah, betul nggak? Ya bunda ya. Mungkin juga masuk dua hal ini, yakni ketika sholat kita diganggu oleh kucing kita. Ada yang lihat kucing kan? Itu masuk juga, kita boleh bergeser atau kita memindahkannya, itu boleh. Kemudian, masih boleh bertanya? Boleh. Boleh. Nah. Ya. Ini kisah nyata. Wah, ini agak panjang. Silakan. Mukjizat Nabi di antara 25. Satu, mukjizat, dikatakan mukjizat para wali-wali Allah yang 9 orang. Saya sudah merasakan pernah seorang syekh bertamu ke kampungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngomong, tahu dia datang, tapi dia kenal orangnya. Tapi tahunya dia tahu. Tamunya itu datang tahu dia. Satu, dia itu wali songo, orang yang berbuat jahat di zaman beliau 400 tahun yang sudah. Orang-orang non-muslim saking tidak suka wali songo itu mengamalkan agama Islam. Ada yang dilempar, ada yang di ajian, ada yang mau dibunuh. Mudah-mudahan selamat dia, tidak apa-apa. Dia tajam, dia lempar, bacok macam, tidak apa-apa. Pertanyaan saya, Ustaz, kenapa itu? Kenapa begitu orang-orang itu? Rasulullah dengan wali-wali Allah dan syekh-syekh yang lain. Itu aja. Kenapa begitu mereka? Ya,
di dalam agama kita, ada mukjizat. Belum selesai saya. Memang jamaah terjamaah ini keren-keren. Ustaznya baru langsung ini ibu-ibu, apalagi bapak-bapak, cerdas sekali. Baru saya sebut 1-2 masuk semua. Canda ya. Kenapa? Ya, dalam Islam ada yang mujizat. Mujizat itu satu kelebihan atau apa namanya yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Itu tujuannya untuk orang dapat hidayah. Kita tahu Nabi Musa punya 9 atau 8 mujizat. Tongkat jadi ular, tangan bercahaya, katak, kutu, apalagi air jadi darah. Itu supaya Fir'aun dan Bani Israel itu harus memenuhi dakwah beliau. Begitu pula para nabi, semuanya dibekali oleh mujizat itu. Kita bisa baca dari kecil, kita tahu. Penyebabnya apa itu Ustaz? Ya, mujizat. Belum selesai saya. Sabar Om. Izah. Ada namanya karomah dan maunah. Itu juga Allah berikan, ya ini bagi hamba-hambanya yang dekat. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ada karomah itu. Tetapi kita harus bedakan mana karomah, mana yang istijrab. Karomah itu didapati oleh orang yang dekat kepada Allah. Dia menjalankan sunnah Nabi. Sifatnya dia tidak berulang. Nabi Musa itu tidak ada itu dapat riwayat dia main dengan tongkatnya dirubah jadi tongkat lagi, dirubah. Enggak. Waktu Fir'aun nyuruh anak buahnya tukang sihir itu untuk jadi ular tali-tali itu. Nah di saat itulah Allah untuk membuka hati mereka itu. Bukan Nabi Musa tiap hari main dengan anak-anak, kok berubah jadi ular? Tidak. Bukan jadi pameran, bukan seperti sulap zaman kini kok. Tidak. Nabi Ibrahim dibakar, tidak angus itu. Itu bukan Nabi Ibrahim tiap datang orang, kau nak percaya tak aku Nabi? Kau hidupkan kompor kau, biar aku duduk situ. Dah tu, waktu oleh Namrus bikin panggangan gunungan kayu dia masuk situ. Itulah. Jadi para ulama mengatakan mukjizat termasuk karomah atau maunah itu sifatnya itu tidak bisa dipelajari secara khusus. Caranya ini, caiko itu. Kau bertabuh 7 hari di Sungai Musi misalnya, ngadap ke kiblat, baca ini, itu tidak ada. Tidak bisa dibilang kembali. Nggak bisa. Dia bukan, paham ya? Paham ya? Paham nggak? Jadi bukan sifatnya itu bisa dipelajari seperti kita belajar ilmu matematika. Maka ketika ada orang 10 orang naik mobil, kecelakaan, hancur mobil. Lalu ada satu orang bayi, seorang bayi, selamat dia gelundung. Itu sudah karomah atau maunah yang Allah berikan kepada dia atau orang lah, bayi inilah orang selamat dia. Apa dia bisa ngulang lagi tuh? Ayah mau nak ngetes coba Pak sopir tumpul lah. Tidak. Kecelakaan habis dia. Paham ya? Paham ya? Jadi adapun kisah-kisah yang beredar katanya Sunan Kalijaga 40 hari 40 malam duduk betapa di pinggir kali itu lalu sampai tumbuh lumpuh, itu bikinan sutradaranya kan. Iko wajah-wajah tahun 60-70 penggemar dia sekali. Tapi Bunda lebih tahu lah dari Amri, karena Amri itu Gen Z
generasi Z itu zaman dulu itu memang film seperti itu tuh yang laku. Ilmu rawa rontek, Beri Primo, lawan Advent Bangun. Kok Amri tahu juga? Ya karena om saya ngajak saya nonton itu waktu kecil. Apa dipotong badannya, asal jangan jatuh, dia hidup. Itu film coba potongnya, udah mati. Marah bininya jadi janda ini. Itu om. Jadi dalam agama kita om, Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini tadi itu ada mukjizat, karomah, maunah. Tapi dia tidak bisa dipelajari secara khusus. Ada bacaan-bacaan tidak ada. Ustaz, ada dah bacaannya supaya kita tidak terbakar seperti Nabi Ibrahim. Lalu ada ustaz atau apalah ustaz baca itu kullu bardan wassalamu ala ya naru kullu bardan wassalamu Ibrahim. Wahai api, dinginlah kau supaya Ibrahim selamat. Dibaca berapa kali? Baca 6.660. Tasbihnya cuma segitu. Mana nak supaya pas 6.606? Jadi walhasil jawabannya apa? Om, ada itu tapi jangan kita tergoda ya seperti itu. Karena ada yang namanya istijrod tadi. Kayak kata Imam Syafi'i, kalau kamu melihat orang ada bisa terbang dan ada orang bisa nyelam di air, lihat dia taat kepada Allah. Kalau dia nggak taat berarti itu istijrod. Ya sesuatu kelebihan yang punya seseorang yang itu membuat dia malah jauh dari Allah. Kalau mukjizat, karomah, maunah itu bisa membuat orang dekat kepada Allah. Sifatnya tidak bisa dipelajari tadi itu. Dipunyai oleh orang yang dekat kepada Allah. Taat, orang soleh, insya Allah itu utama. Nah istijrod ini dia bisa dipelajari. Semuanya dari setan. Saya pernah baca dulu ada tukang sihir di Arab itu. Dia bisa terbang katanya pakai sapu. Itu kayak Dede sihir itu. Apa yang dia lakukan? Dia maaf ya. Dia diliwat. Tahu diliwat? Liwat tahu? Disodomi oleh jin katanya. Jadi kalau ada orang yang kebal apa segala macam itu kadang-kadang itu dari istijrod dari syaitan. Dan kadang-kadang bukan dari setan, itu nipu aja. Seperti kisah yang saya pernah sampaikan di sini juga, udah beberapa kali kan. Jadi mertua saya itu, mertua kandung saya itu, waktu dia masih STM di Sukabumi itu cerita dengan saya. Dulu beli papa ini nakal, ngapa bang? Ada tukang jual obat, supaya obatnya tuh laku, dia main atraksi. Ya, ini megang kalajengking tadi ya, kalajengking gedong. 10 ekor, 15 ekor ditaruhnya, dilepasnya, dipegangnya. Tidak apa-apa, orang terutama. Kece, papa dalam hati tunggu kau. Di belakang, di jurang belakang rumah Ambo tuh banyak ada jengking. Akhirnya pas balik ke ibunda, diambilnya lah berapa ekor kalajengking asli itu, yang belum diapa-apa tuh ke dalam wadah. Rupanya besoknya tukang obat itu masih atraksi itu. Begitu dia atraksi megang kalajengking, nah kayak mertua saya rahimahullah tuh, dia lepas dulu kalajengking yang ditangkap itu. Dia ngecek dengan tukang apa? Pak, ikono. Diambil lah apa? Oleh tukang jual obat itu. Saat itu dia berkata, waduh, karena ini kalajengking asli. Sejak itu dia tidak jualan lagi. Dia mana tidak jualan lagi, disengat oleh kalajengking asli tadi. Rupanya kalajengking untuk atraksi itu tadi sudah dipotong apanya lah atau apalah itu. Jadi bunda jangan percaya yang seperti itu.
itu tipuan mata, itu sulap. Gitu. Paham? Om mau punya ilmu terbang? Enggak, saya ajarin udah. Kalau Om mau punya ilmu terbang, Om buka aplikasi tiket.com. Di situ ada tiket Garuda, Merpati, Lion King. Insya Allah Om bisa terbang. Sampai ke Mekah. Wah, jauh itu, sampai ke Brazil, ke Cina, ke negeri-negeri yang mau kita tuju. Itu namanya ilmu logika. Wah, Masya Allah. Oh iya, barangkali cukup ya? Cukup ya? Cukup gak? Saya 6:10. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman kepada kita tentang hal-hal berkenaan dengan kesalahan sholat ini. Ini belum selesai masalah hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Insya Allah lain waktu atau ada kesempatan kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.